Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Utomo dengan NRP 13011180016. Nama saya Kiran Walada, NRP 130 11 80 90. Halo, perkenalkan, nama saya Regina Faustin. Perkenalkan, nama saya Livia Tanjung dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional Indonesia-Jepang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam tersebut antara lain di sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, dan juga pertambangan. Kekayaan alam tersebut merupakan sektor yang mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Di bidang perdagangan internasional, ekspor-impor, Jepang adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Begitu pula halnya dengan investasi. Investor Jepang memainkan peran terbesar dalam penanaman modal langsung. Kemudian, Jepang juga memberikan bantuan dalam jumlah yang besar dalam skema kerjasama ekonomi sebagai upaya mendukung pembangunan di Indonesia. Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi yang erat dalam berbagai bidang. Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dalam rangka kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA yang ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada tanggal 20 Agustus 2007 lalu dan kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008. Dalam sektor perdagangan barang IJPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati penghapusan atau penurunan tarif bea masuk. Perdagangan internasional sendiri ialah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Dan yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat suatu negara memiliki spesialisasi dalam satu sektor ekonomi. Dalam artian, negara maupun penduduknya akan memiliki keahlian khusus yang berbeda dengan negara lainnya dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antara semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan pekerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional juga berperan sebagai alat mobilisasi iptek, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional akan memungkinkan suatu negara mengekspor barang yang berbasis kecanggihan teknologi seperti mesin dan alat-alat modern pada negara yang lebih membutuhkan. Maka dengan demikian akan semakin cepat mobilisasi teknologi pada negara pengimpor tersebut. Dan yang terakhir, menstabilkan harga. Perdagangan internasional secara tidak langsung juga bisa mengendalikan harga yang terdapat di pasar domestik suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang yang mengakibatkan harga mahal bisa diatasi melalui impor untuk menambah stok di pasar domestik. Sebaliknya, apabila negara memiliki stok berlebih yang menyebabkan harga barang menjadi murah, maka kegiatan ekspor bisa dilakukan untuk mengurangi barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Nah, di sini SDA yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk, yang mana SDA ini sangat berpengaruh penting pada suatu negara untuk terciptanya suatu produk baru. Yang berikutnya ada yang namanya perbedaan faktor produksi. Dan yang ketiga ada yang namanya kebutuhan dalam negeri, kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negara atau dipengaruhi faktor produksi yang ada, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas.
Berikutnya ada siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Nah, di sini dengan adanya perdagangan secara internasional, maka terjadi siklus ekonomi yaitu penjual dan pembeli, yang mana kemudian kedua belah pihak antara penjual dan pembeli ini mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan ini dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Yang kelima, ada keinginan saling bekerja sama. Hal ini dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis perdagangan internasional. Nah, di sini perdagangan internasional ini ada 3 jenis. Yang pertama ada bilateral. Bilateral ini perdagangan yang meliputi 2 negara saja. Contohnya, perjanjian antara Indonesia dengan Jepang yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan juga ada perdagangan regional. Nah, perdagangan regional ini perdagangan yang dilakukan negara-negara dalam kawasan tertentu. Hal ini bisa dilihat dalam organisasi antar negara seperti ASEAN dan Uni Eropa. Berikutnya ada perdagangan multilateral. Di sini perdagangan yang dilakukan antar negara yang tidak dibatasi lokasinya. Hal ini biasanya dilakukan antar anggota organisasi negara internasional seperti IMF dan WTO. IJPA merupakan Indonesian Japan Economic Partnership Agreement. Nah, di sini IJPA ini merupakan suatu kesepakatan mengenai kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA atau Economic Partnership Agreement. Nah, dalam IJPA kesepakatan untuk membuka akses pasar lebih besar untuk produk jadi ke Jepang masuk ke negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya dengan produk Indonesia yang masuk ke negara Jepang. Tujuan IJPA ini apa sih? Jadi tujuan IJPA ini adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua belah pihak melalui liberalisasi perdagangan, jasa, investasi, fasilitas, dan kerjasama ekonomi. Dengan melakukan kerjasama dalam kerangka EPA, maka komoditi Jepang dan Indonesia dapat memperoleh tarif lebih murah satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang. Hubungan dagang Indonesia-Jepang memberikan pengaruh pada perekonomian kedua negara. Bahkan bisa dikatakan bahwa Jepang adalah negara mitra dagang terbesar bagi Indonesia, khususnya dalam impor dan ekspor barang. Mulai dari produk elektronik hingga tenaga kerja. Kedua belah negara saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka tak heran jika keduanya berusaha makin menjalin hubungan baik demi peningkatan ekonomi negara masing-masing. Pada periode Januari sampai Juli 2020, total perdagangan Indonesia-Jepang mencapai USD 14,62 miliar dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebesar USD 7,84 miliar dan impor sebesar USD 6,78 miliar. Komoditas ekspor Indonesia ke Jepang diantaranya batu bara, produk kayu, karet, tekstil, dan alas kaki. Sementara komoditas impor utama Indonesia dari Jepang diantaranya kendaraan bermotor, mesin, dan suku cadang. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Pada bulan Januari 2021, nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebesar USD 1.395,5 juta dan impor sebesar USD 867,4 juta. Total surplus dari perdagangan Indonesia-Jepang pada bulan Januari 2021 adalah USD 531,4 juta. Terjadi kenaikan ekspor sebesar 13,8% dan penurunan impor sebesar 20,9%. Produk non-migas dengan surplus tertinggi antara lain bahan bakar mineral, minyak mineral, biji, telak, abu, mutiara alam, dan budidaya. Oke, selanjutnya terlihat bahwa ekspor produk non-migas jauh lebih tinggi dibanding migas. Terdapat 5 produk non-migas dengan peningkatan ekspor tertinggi, di antaranya biji, telak, dan abu dengan kenaikan USD 94,8 juta, kendaraan selain kereta api dengan kenaikan sebesar USD 17,9 juta, nuklir, reaktor, dan mesin dengan kenaikan sebesar USD 17,3 juta, kuper dan barangnya dengan kenaikan sebesar USD 14,8 juta, lemak dan minyak hewani atau nabati dengan kenaikan sebesar USD 13,1 juta. Di sini Indonesia menduduki peringkat ke-12 di antara negara-negara pengekspor Jepang. Indonesia berkontribusi sekitar 2% dari total impor Jepang. Oke, selanjutnya terdapat 5 produk non-migas dengan peningkatan tertinggi, di antaranya
74 Cooper dan barangnya dengan peningkatan sebesar USD 9,9 juta, 71 Mutiara Alami dan Budidaya dengan peningkatan sebesar USD 8,1 juta, 28 bahan kimia anorganik dengan peningkatan sebesar USD 7,6 juta, 38 produk kimia lainnya dengan peningkatan sebesar USD 6,9 juta. Lalu, 30 produk farmasi dengan peningkatan sebesar USD 6,4 juta. Dampak dan pengaruh perjanjian IJEPA terhadap ekspor impor Indonesia. Perkembangan perdagangan Indonesia-Jepang pada pasca implementasi IJEPA. Total perdagangan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pasca implementasi perjanjian perdagangan IJEPA. Total perdagangan Indonesia-Jepang selama 5 tahun terakhir setelah implementasi pada pertengahan tahun 2009 kemudian mengalami pertumbuhan dengan rata pertumbuhan sebesar 12,7% per tahun. Namun demikian, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang mengalami kontraksi selama 2 tahun terakhir sebagai dampak adanya krisis global yang mulai terjadi pada tahun 2012 dan masih terasa hingga saat ini. Total perdagangan Indonesia-Jepang selama 1 semester 2014 mencapai 2,6 miliar US dollar atau turun sebesar 14,4% dibanding semester 1 2013. Total perdagangan tersebut terdiri dari migas sebesar 4,8 miliar US dollar dan non-migas 15,8 miliar US dollar. Sejalannya dengan semakin meningkatnya total perdagangan Indonesia ke Jepang, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang selama 5 tahun terakhir pasca implementasi IJEPA juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan sebesar 9,5% per tahun. Kinerja ekspor selama 1 semester mencapai 11,9 miliar US dollar dan turun sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar 4,8 miliar US dollar dan non-migas sebesar 7,1 miliar US dollar. Ekspor non-migas Indonesia ke Jepang selama periode yang sama 2014 didominasi oleh sektor industri mencapai 5,4 miliar US dollar dan dengan pangsa sebesar 76,3% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sementara itu, ekspor sektor pertanian dan pertambangan Indonesia ke Jepang masih mencapai 0,3 miliar US dollar dan 1,4 miliar US dollar. Ekspor non-migas Indonesia ke Jepang didominasi oleh ekspor barang-barang tambang seperti batu bara dan nikel, karet, kayu, dan produk perikanan. Selanjutnya, kinerja impor Indonesia dari Jepang selama 5 tahun terakhir 2009 sampai 2013 juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,8% per tahun. Impor Indonesia dari Jepang tersebut didominasi oleh impor non-migas sebesar 98,8% dari total impor Indonesia dari Jepang. Lebih lanjutnya, kinerja impor semester 1 2014 Indonesia dari Jepang mencapai 8,7 miliar US dollar dan turun 12,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 67% impor non-migas Indonesia dari Jepang berupa bahan baku penolong yang nilainya mencapai 5,8 miliar US dollar, sedangkan impor barang konsumsi dan barang modal masing-masing mencapai 0,3 miliar US dollar dan 2,6 miliar US dollar dengan pangsa sebesar 3,5% dan 29,5%. Data ini menunjukkan bahwa kerjasama IJEPA memberikan pengaruh dan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Jepang. Namun, tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan impor non-migas di Indonesia dari Jepang sebelum dan sesudahnya dia IJEPA. Kesimpulannya, adanya IJEPA memberikan manfaat yang besar bagi perdagangan luar negeri Indonesia karena terbukti mampu meningkatkan ekspor non-migas Indonesia ke Jepang.
Dalam rangka melakukan pembukaan akses pasar, Indonesia harus tetap melakukan outward looking policy dengan secara aktif dan lebih intensif melakukan pendekatan hubungan bilateral kedua negara Indonesia dan Jepang. Selain itu, kerjasama kedua negara dapat dipererat dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian IJEPA dan memperluas kerjasama dengan Jepang, misalnya dengan membuat suatu Memorandum of Understanding dengan Jepang di berbagai bidang untuk semakin meningkatkan ekspor non migas Indonesia ke Jepang.